warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Jalla wa'ala kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih kita dipertemukan saat ini dalam majelis ilmu, dalam suatu pertemuan yang mana pertemuan ini adalah pertemuan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ingat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum dari salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mengajarkan atau saling mempelajari. Maka mudah-mudahan turun kepada kita ketenangan, turun kepada kita rahmat, dan mudah-mudahan ma'asyiral muslimin kita termasuk orang-orang yang nantinya beruntung fid dunya wal akhirah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu ini setelah lumayan lama ya libur, kemudian diawali pada bulan Ramadan kemarin. Alhamdulillah pada bulan ini kita kembali dipertemukan kembali. Tepatnya bulan apa ini? Dzulqa'dah apa Selo? Nek cari wong Jawa diarani Selo. Selo niku cari wong Jawa seseli barang Allah. Cari wong Jawa lo ya. Nah, kita masuk bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan yang mulia, di mana amalan di dalamnya akan dilipat gandakan, di mana amal keburukan atau maksiat juga seperti itu pula. Makanya mari kita manfaatkan bulan ini untuk lebih meningkatkan lagi kualitas ibadah kita, meningkatkan lagi kuantitas ibadah kita. Kualitasnya ditambah dengan cara belajar agama. Nggak mungkin ibadah kita bisa berkualitas kalau nggak didasari dengan ilmu, dan nggak mungkin bisa bersemangat lagi dalam beribadah kalau nggak memiliki komponen-komponen atau beberapa instrumen yang menjadikan kita lebih bersemangat. Dua-duanya penting. Nek iso jumlahi okeh yo kualitas. Kadang-kadang kan yang dipakai perbandingan luwih apik ibadah titik sing berkualitas katimbang akeh enggak kualitas. Kalau bagi kami lebih baik ibadah banyak yang berkualitas daripada titik enggak kualitas. Wis titik enggak kualitas pisan. Ya ini ya, lebih baik ibadah kita kuantitasnya banyak dan berkualitas daripada gur titik plus gak kualitas pisan ya. Sekali lagi ini semua bisa diwujudkan manakala kita bersama-sama mempelajari ilmu agama. Karena yang menjadi pondasi kita dalam beribadah adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita terkait bab permasalahan keutamaan menyantuni, keutamaan apa bahasanya? Menyantuni apa memberi? Kalau di kita enaknya apa? Mengasuh anak-anak yatim. Nanti akan kita sebutkan, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Kaum muslimin yang berbahagia, perlu diketahui bahwasanya tak ada satupun anak yang lahir, berkembang, tumbuh, ya, mereka nggak akan mau dalam kondisi yatim. Nggak ada yang mau. Begitu pula tak ada satupun wanita yang mengharapkan menjalani bahtera rumah tangga dalam mendidik putra putri mereka dalam keadaan sendiri. Mesti ingin bersama sang suami. Tapi itulah takdir Allah. Yang namanya kematian itu tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diketahui karena ini masalah ghaib. Dan la ya'lamul ghaiba illallah. Sekali lagi tidak ada yang tahu perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, dan dalam mendidik seorang anak, peran ayah itu sangat penting sekali, ya, karena antara suami dan istri saling bersama-sama, mereka memiliki tanggung jawab satu dengan yang lain. Ya, dalam perkembangan anak ini satu dengan yang lain memiliki tugas dan kewajiban. Bila seorang ayah telah tiada, mau tidak mau ini akan berpengaruh pada psikis anak. Mau tidak mau. Makanya terkadang sebagian orang mendapati, kenapa sih ada sebuah pertanyaan seperti ini, Ustadz, kenapa ya anak yatim itu kok kebanyakan atau ada sebagian yang mungkin agak sulit ditoto? Ini akan ada timbul sebuah pertanyaan, kenapa bisa demikian? Ya mau tidak mau sebagaimana tadi kita katakan, ketika seseorang berkembang, ketika seorang anak berkembang tanpa seorang bapak, tanpa seorang ayah, mau nggak mau akan ada pengaruh dalam perkembangan anak. Karena yang sejatinya ibunya menjadi sekolah pertamanya, akhirnya nanti sang ibu harus mencari nafkah. Ya. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyair pernah mengatakan, wayan sya'una syi'ul fityani minna ala ma kana awwadahu abuhu. Dan anak-anak itu akan tumbuh sesuai dengan apa yang ayahnya biasakan kepada dirinya. Sedangkan ketika sang ayah meninggal dunia, maka dia hanya bersama sang ibu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama nih peran seorang ayah. Apa saja diantaranya mencari nafkah. Ketika sang ayah sudah tiada, maka sang ibu, Masya Allah, ibu itu wanita yang hebat, ya. Ketika sang suami tiada, dia mencari nafkah. Makanya jangan pernah sekali-kali memandang sebelah mata wanita yang ditinggal oleh suaminya. Sungguh mereka adalah wanita-wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di kalangan masyarakat, wanita yang hidup sendiri itu dianggap dipandang sebelah mata. Jadi kita kembali pada tadi, di antara peran seorang ayah tuh, seorang ayah adalah memberi makan, pakaian kepada istri dan anak. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf.
Dan kewajiban ayah itu memberi makan dan pakaian kepada istrinya secara ma'ruf. Bisa dilihat ya surat Al-Baqarah ayat 233. Makanya juga para suami harus paham nih kewajibannya. Luar biasa nih, bila peran ini sudah tidak ada, sang ayah sudah tidak ada, mau nggak mau siapa yang akan menggantikan? Ibu. Ketika sang ibu mencari nafkah dan lain sebagainya, mau tidak mau ini, ya, maka anak yang sejatinya biasanya 24 jam bersama sang ibu akan berkurang, ya. Kemudian kita juga tahu bahwasannya kepala rumah tangga adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, ketahuilah setegar dan sekuat apapun wanita, mereka membutuhkan laki-laki untuk mendampingi. Udahlah setinggi apapun jabatan seorang wanita, tetap dia membutuhkan seorang imam dalam kehidupan rumah tangganya. Meskipun ada istilah Wonder Woman. Nah, apa Wonder Woman itu? Wanita kuat. Wis to sak strong-strongi wanita, tetap dia membutuhkan hadirnya peran seorang suami. Makanya ketika ada seorang suami meninggal dunia, udah sekuat apapun wanita ini nantinya setelah itu tetap dalam kesendiriannya, kadang tetap memikirkan sang suami. Sekuat apapun, setegar apapun, mungkin jobone tatak tapi jerone tratak. Nah, itu fisiknya kelihatan masya Allah dia wes luar biasa ini, tatak, tapi hati ini mak teratak gitu. Kadang dalam kesendiriannya, karena mau nggak mau nih ya, yang namanya wanita sekuat dan setegar apapun butuh. Begitu pula seorang anak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita tahu tugas suami adalah menjadi teladan bagi anak, teladan bagi pasangannya, mendampingi tumbuh dan berkembangnya anak. Makanya para bapak-bapak ini juga jenengan semua ini teladan nih bagi putra-putrinya. Teladan. Ya, guru. Guru itu kata orang Jawa digugulan ditiru. Di rumah ini jenengan adalah guru. Maka sekali lagi peran seorang ayah ini sangat luar biasa. Makanya juga nantinya ketika wanita sudah menjadi orang-orang wanita karir ya, wanita karir, kemudian beranggapan wis nggak butuh lagi dengan seorang suami, lah, tetap butuh. Anak itu tetap butuh. Tapi ya inilah yang namanya takdir Allah. Kadang ya seorang wanita, seorang anak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang tuanya ya meninggal terlebih dahulu. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian siapakah yang disebut anak yatim? Nah, ini harus kita luruskan. Karena salah dalam memahami makna akan berakibat fatal dalam pengambilan hukum dan lain sebagainya. Anak yatim dalam bahasa Arab itu adalah anak kecil yang kehilangan atau ditinggal mati oleh ayahnya. Bisa dilihat dalam kitab dalam kamus Lisanul Arab atau yang lain, atau Al-Mu'jam Al-Wasit, bahwasannya yatim itu anak yang masih kecil yang ditinggal mati oleh siapa tadi? Ayah, ya. Begitu pula juga dalam istilah agama maknanya sama, tidak mengalami perubahan. Bisa dilihat dalam Syarhus Sunnah. Ya. Batasannya kapan? Sampai dia dewasa atau baligh. Nah, Rasul pernah menyampaikan la yutma ba'dah tilam, tidak ada keyatiman setelah mimpi.
Kan kita tahu batas ketika laki-laki dikatakan baligh adalah ketika mimpi. Begitu pula bagi wanita, ya. Disebutkan yang dimaksud dengan mimpi dalam hadis ini adalah mimpi basah, merupakan penanda baligh, termasuk dalam hukum ini juga penanda baligh yang lain. Ya. Ini yang dimaksud. Jadi jangan salah anggap pokok ini ditinggal mati ibu atau bapak salah siji yatim, karena di negara kita atau mungkin di sebagian wilayah ya wallahu a'lam nih ditinggal mati salah siji iku yatim, nih ditinggal mati karo-karone piatu. Salah dalam pengambilan makna, salah dalam mendefinisikan, ini akan berakibat pada hukum setelahnya terkait hukum keutamaan apa tadi? Apa? Mengasuh anak yatim. Sama dengan silaturahim. Ketika salah mendefinisikan, nggak heran bila dalam poster-poster reuni itu menyambung tali silaturahim, memperkuat ukhuwah, yuk kumpul alumni sekian. Nah, bener nggak ini? Kenapa salah dalam memahami sebuah kalimat? Rentetannya panjang. Gak heran bila anak orang-orang yang alumni sekolah itu pakai hadis, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya ditambah rizkinya hendaknya menyambung tali silaturahim, hadiri reuni angkatan kesekian. Kenapa bisa terjadi ini? Salah dalam memahami kalimat. Makanya dalam memahami yatim ini pula juga harus benar. Sering kita dapati, yuk santunan anak yatim. Tetapi kemudian yang dikasihkan yang sudah SMA kelas 3, udah mau kuliah, itu masih diberi. Kadang yang meninggal ibunya juga dikatakan sebagai yatim. Hati-hati ini. Ketika kita mengatakan ini, kemudian hadis yang kita pakai adalah keutamaan menyantuni anak yatim, ini harus dibenarkan gitu loh. Wallahu alam, kalau di kota ya kadang-kadang kan kita pernah melihat santunan anak yatim, kemudian yang disantuni kita perhatikan lagi, oh sudah balik, bahkan sudah kuliah. Ya. Donasi pendidikan untuk anak yatim, oh yang sudah kuliah tetap dapat. Ya ini ayolah dipahami dulu. Makanya teman-teman yang bekerja menjadi relawan, jadi relawan ya, sukarela, tenaganya, pikirannya, waktunya, penting juga memahami ilmu biar tidak salah dalam melangkah. Niat baik saja tidak cukup, semua butuh ilmu. Ini niat baik saja tidak cukup dalam beribadah. Ini kan ibadah, tapi harus butuh ilmu juga. Ya ini sering terjadi. Makanya ini kami sampaikan di sini, pentingnya kita memahami suatu kalimat dengan benar. Contoh saja bid'ah. Ketika salah memahami konsep kalimat ini, ya opo sih maknanya yang benar, akhirnya banyak orang yang berbicara tanpa ilmu gitu loh. Nek bahasanya yang ngawur gitu. Kenapa nggak paham definisi dari suatu kalimat? Pahami dulu konsep kalimatnya, baru berkomentar gitu. Akhirnya apa? Ya nek ngono sepeda motor bid'ah, mobil bid'ah. Kenapa? Nggak memahami dulu konsep artinya itu apa sebenarnya. Makanya nek ono, kalau katanya orang nek ono wong ngomong dirungokno sik, dicerna sik, pahami sik lagi komentar. Sayangnya netizen saat ini kan lebih suka berkomentar daripada dicerna dulu, memahami dulu. Ya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jadi anak yatim yang dimaksud adalah anak kecil yang kehilangan ditinggal mati oleh ayahnya. Adapun anak kecil yang ditinggal mati ibunya itu tidak disebut yatim, tapi punya istilah dalam kitab Lisanul Arab disebut aji ya, atau ajiyah ya. Ya ini yang harus kita pahami.
Meskipun sekali lagi di negara kita itu secara umum ya, di wilayah kita wallahu alam di tempat jenengan sedaya niki ya seperti tadi kita katakan di awal, nek ditinggal mati salah siji diarani yatim, nek loro. Makanya kadang-kadang kun jenengan iki iso geger ambek takmir masjid iki nek wayah santunan anak yatim. Iki yatim. Iki ditinggal mati ibu bapak piatu iki double iki gitu. Iso geger iki. Ya, jenengan harus pahami dulu konsep atau definisi dari kalimat tersebut baru bisa melangkah. Makanya takmir juga harus punya ilmu gitu loh. Setiap komponen ya, di mana kita di dalamnya ditugasi, kita harus berilmu tentang itu. Jadi takmir harus paham ilmu ketakmiran. Karena amanah. Biar bisa menjadi orang yang amanah. Ini akan dimintai pertanggungjawaban di yaumul kiamah. Jadi panitia zakat harus paham ilmu tentang zakat. Diamanai jadi panitia Idul Fitri, paham harus masalah itu. Termasuk masalah ini. Karena sekali lagi insya Allah menjelang Idul Fitri itu banyak open donasi santunan anak yatim dan lain sebagainya. Bagus, tapi mari kita luruskan pemahaman apa itu sebenarnya yatim. Ya, sampai di sini paham ya? Jelas definisi yatim ya. Aja sampai engko salah persepsi. Ya, ini kalau jenengan harus tahu, sudah tahu ya mari sampaikan. Harus disampaikan, mulai kita luruskan pelan-pelan. Yang namanya ilmu harus kita dakwahkan, tapi juga harus dengan lemah lembut diterima. Alhamdulillah, enggak ya berarti sudah gugur kewajiban kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan bahwasannya yang namanya yatim. Ya, kita lihat hadis yang pertama terkait pembahasan ini sebelum disebutkan tentang hadis keutamaan merawat termasuk ya menyayangi anak yatim. Dalam kitab ini disebutkan terkait keutamaan menanggung kehidupan seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal masakini kal mujahid fi sabilillah." Orang yang berusaha membiayai, menanggung kehidupan orang yang tidak memiliki suami, ya, baik itu meninggal atau diceraikan, ya. Dan orang miskin dia bagaikan mujahid fi sabilillah. Wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Ya, dia seperti orang yang berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Masya Allah, keutamaannya luar biasa. Kaum muslimin yang berbahagia, perhatikanlah hadis ini. Setidaknya jika kita tidak mampu untuk menanggung kehidupan mereka, bantulah, ringankanlah beban-beban mereka. Secara laki-laki itu adalah tulang punggung, wanita adalah dia ini bekerja pagi siang untuk anak-anak mereka. Makanya kalau memang ada dari sahabat kita, yuk bantu ringankan. Ketika mereka jualan mungkin kita bantu promosikan, bantu kalau kita butuh kita beli. Ini salah satu membantu meringankan beban-beban mereka, meskipun kita belum mampu untuk menanggung kehidupan mereka. Alangkah baiknya kalau kita belikan kepada saudara sendiri. Bukan berarti kami melarang untuk membeli di tempat lain kan gitu. Tapi alangkah baiknya kita beli kepada teman-teman kita terdekat kita, sama dengan juga membantu mereka. Rodok larang tidik tat, ya tidik kan. Awak dhewe no Indomaret enggak boleh sebut merek. Kita beli di tempat-tempat seperti itu kan juga ada PPN-nya kan. Ada kan di tempat-tempat seperti itu ada PPN-nya, di supermarket itu ada PPN dan lain sebagainya. Nah, alangkah baiknya
Ya, kita beli kepada tetangga kita terdekat, saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita. Itu membantu mereka juga. Terkadang kita itu selisih 100 saja 100 ping. Nah, ngono ya. Kita tuh mikirnya pingnya. Padahal dia juga punya anak yang dia harus bekerja. Untung sedikit untuk keperluan dia dan anak-anaknya. Ya, setidaknya kalau kita tidak mampu menanggung kehidupan mereka, orang-orang yang tidak memiliki suami ini, setidaknya kita mampu meringankan beban-beban mereka. Setidaknya kita bantu untuk mempromosikan dagangan-dagangan mereka kalau mereka berdagang. Kalau ada memang nggak punya pekerjaan, bisanya apa, setidaknya kita bantu. Meskipun kita sebenarnya nggak butuh, coba ya. Kalau kita langsung beri kesannya nanti, ya coba disuruh kerja di rumah kita, oh nyetrikakan atau apa, bantu mereka. Sungguh Rasul menyampaikan orang-orang seandainya kita mampu menanggung mereka, kal mujahid fi sabilillah. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan keutamaan seorang ibu yang merawat anaknya tanpa suami. Artinya keutamaan seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dia benar-benar menjaga anaknya, merawat anaknya, mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha. Telah datang kepadaku seorang wanita dan dia membawa 2 putrinya. Fasa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahidatan. Dia meminta kepadaku ketika aku tidak mendapati di sisiku kecuali 1 buah kurma. Jadi datang seorang wanita dengan 2 anaknya, laki-laki perempuan? Perempuan. Sedangkan Aisyah istri Rasulullah tidak punya apa-apa kecuali 1 buah kurma. Koyok-koyok ini ngomai dewe nggak mungkin lah. Nang omah grono kurma siji. Mungkin? Saat ini loh ya, insya Allah beras jagane sesuk enek, banyu galonan, bumbu kulkasan, bener? Masya Allah. Ini istri Nabi ya, datang kepadaku seorang wanita dengan 2 anaknya, sedangkan ya falam tajid indi illa tamrotan wahidatan. Ya. Aku tidak mendapati di sisiku kecuali 1 buah kurma. Bukan 1 pak loh ya ini. 1 buah kurma berarti ya sak biji gitu loh ya. Wong awak dhewe dikene wayah buka puasa bersama dikai telu wae gitu. 1 ini ya. Fa'ataituha, maka aku berikan kurma ini kepada wanita tersebut. Faqasamatha baina ibnataiha, kemudian kurma tersebut dibagi menjadi 2, diberikan kepada kedua putrinya. Dan wanita ini makan enggak? Tidak. Summa qamat fa kharajat, ya, kemudian ya dia berdiri dan pergi. Fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahadastuhu, maka kemudian Rasulullah datang, maka aku ceritakan hal ini kepada beliau. Faqala man yali min hadhil banati syai'an, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan ini, fa ahsana ilaihinna, kemudian dia berbuat baik kepada anak-anaknya ini, kunna lahu sitron minan nar, maka mereka akan menjadi tabir dari api neraka. Makanya teruntuk para ummahat yang sedang diuji oleh Allah ya, mengasuh sendiri putra-putrinya, bersabarlah, yakinlah bahwasanya anak-anak yang diasuh dididik dengan baik
nantinya akan menjadi sitron minan nar, ya, akan menjadi tabir dari api neraka. Dari hadis ini Masya Allah banyak ibrah yang bisa kita dapatkan, ya, diantaranya tadi bahwasannya orang yang dermawan itu memberi meskipun dalam keadaan dia sendirinya cuma punya sedikit. Nek awak dhewe pikir-pikir kurma siji lah aku ya butuh ya. Bener nggak ini? Kurma satu. Tapi inilah sifat seorang mukmin mukminah, seorang teladan. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Dia punya satu kurma nih, ada wanita butuh, diberikan kepada beliau. Dan poin lagi adalah seorang wanita, seorang ibu, seorang bapak itu rela aku nggak mangan nggak popo, sing penting anakku mangan. Makanya sungguh diantara dosa besar adalah ketika anak durhaka pada orang tua. Orang tua sampai seperti ini, kurma wis aku nggak mangan nggak popo, sing penting anak-anakku mangan. Maka ini juga wanita, ya, yang ditinggal mati oleh suami ketika bekerja pontang-panting, kita sebagai seorang sahabat yuk ringankan beban mereka. Ayolah bantu semampu kita, ya, kita membantu anak-anak beliau, membantu anak-anak saudara kita. Jangan sampai kita menutup telinga, menutup mata dan gak mau tahu. Terkadang kita itu kalau ada sahabat yang sukses di WA terus sih, Masya Allah, Barokallah, ikut terus sih doa ini. Bagi siapa? Ustadz, Barokallah Ustadz. Nah ono koncone gur lewat beranda tok, naik scroll atas. Kadang ini ada dalam diri kita gitu loh. WA-ne statusnya Ustadz, Masya Allah, Barokallah Ustadz. Sahabatnya, teman kajiannya cuma lewat. Jangan kok Masya Allah, Barokallah, like wae ora. Dia nggak butuh like Ustadz. Iya. Pernah nggak kita memikirkan saudara kita? Bukankah kita ini satu bangunan, yang satu dengan yang lain saling menguatkan? Bukankah kita ini saudara, akhul muslim? Tapi inilah yang harus menjadi PR kita bersama. Seberapa peka kita dengan karib kerabat kita, seberapa peka kita dengan saudara-saudara kita, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa ini pengorbanan orang tua. Maka kami nasihatkan bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian, khususnya para ummahat yang mungkin sedang diuji oleh Allah, ya, yang mendidik anak-anaknya sendiri karena suaminya meninggal dunia, bersabarlah dan berikhtiarlah. Mudah-mudahan anak-anak kita semua ini, ya, termasuk anak-anak ummahat semua ini menjadi sitron minan nar, menjadi tameng tabir dari api neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dilanjutkan dengan hadis berikutnya dari Murrah al-Fihr radhiyallahu an, bahwasanya Rasul pernah bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini, ya. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini au kahadihi min hadihi. Dalam hadis lain dari Sahal bin Sa'ad disebutkan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa qala bi isba'ihi sababah wal wusta, seperti ini, ya. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini, aku dan orang-orang yang menanggung memelihara anak yatim, ya, di surga seperti dua jari ini, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, dekat, nggak ada pemisah. Paham ya? Nih jari jempol sama tengah ada, nah ini seperti ini, dekat sekali, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita pahami definisi makna dari wakafilul yatim.
aku bersama orang yang menanggung anak yatim. Sebagian, mohon maaf ya, orang-orang mengartikan wakafilul yatim di sini adalah memberi. Paham maksudnya memberi ya? Nabi tidak mengatakan aku bersama anak-anak yatim ini atau menanggung ini, bukan dikatakan aku dan yang hanya memberikan sekali saja, tapi menanggung. Yang namanya menanggung itu nggak hanya sekali. Paham ya? Menanggung itu nggak hanya nih ada anak yatim kita kasih, kita sudah masuk bagian dari hadis ini. Tapi yang namanya kafilul yatim ya adalah mengurusi, memperhatikan semua keperluan hidupnya, nafkah, makan, minum, sandang, pangan, pakaian, ya, pendidikannya dan lain sebagainya itu. Ya. Tidak hanya sekali cukup, ya, tidak, tapi terus. Sampai kapan tadi? Nah, nggak hanya sekali blek, wis, aku akan bersama Nabi di surga, ngono langsung. Yang dikatakan kafilul yatim adalah mereka yang mengurusi, memperhatikan semua keperluan hidupnya. Makanya nih ada santri di pondok anak yatim, wis aku sing nanggung biaya makan nih, sekolah dan lain sebagainya. Masya Allah, ini yang dimaksud. Oh ada anak yatim, wis tak bantu nih ini sekolah, bismillah. Tidak hanya seumur hidup pisan tuh ada anak yatim, wis aku ikut donasi anak yatim, kemudian mari ikut wis, kemudian kita masuk hadis ini. Ya. Ini biasanya hadis-hadis semacam ini dipakai dalil ketika ada open donasi anak yatim. Bukan kami bagus ya, itu bagus. Tetapi ayo tempatkan hadis itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya maksudnya ya? Oh jadi potong loh, begini kajian nih. Kita tempatkan hadis itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kafilul yatim, apa yang dimaksud sebenarnya? Ini harus kita pahami. Makanya Ibnu Qayyim berkata al-qaim bi umurihi. Yang dimaksud kafilul yatim kata Ibnu Qayyim adalah al-qaim bi umurihi, menanggung urusannya. Ya, menanggung bukan memberi loh ya. Memberilah sekali wis, nanggung loh. Menanggung ini kata Ibnu Qayyim loh ya. Ya, berat, yo berat, makanya pahalanya besar gitu. Makanya kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini, besar kan pahalanya karena memang berat, gak enteng iki nanggung. Enggak nek gur sekali tok enteng, Pak. Ringan, tapi ini menanggung kehidupan anak yatim. Berat apa berat iki? Karo-karo nih. Ya. Tapi sekali lagi fa insyaallah pahalanya juga besar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam lanjutannya ya, dari Abdurrahman bin Abza radhiyallahu an qala Dawud, telah berkata Nabi Dawud alaihi salam, kunna lil yatim kal abir rahim, jadilah engkau untuk anak yatim seperti bapak yang pengasih. Wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsud, ketahuilah apa yang kau tanam itu yang kau tuai hasilnya. Sebagaimana engkau nanam, engkau akan menuai hasilnya. Ma aqbahal faqra ba'dal ghina, betapa buruknya kemiskinan setelah kaya.
Wa aksaru min dzalik, yang lebih buruk lagi dari itu, ya, au akbahu min dzalik adh-dhalalah ba'dal huda, yaitu kesesatan setelah mendapat hidayah. Ono wong sugih terus miskin, banyak orang mandang itu adalah sebuah aib. Tapi yang lebih dari itu adalah mendapat hidayah kemudian tersesat. Makanya hidayah itu dipertahankan, hati-hati. Yang sekarang istiqomah di masjid 1 tahun lagi, 1 bulan lagi belum menjamin. Siapa yang bisa menjamin? Nggak ada. Yang saat ini istiqomah ikut majelis ta'lim 1 bulan lagi, 1 tahun lagi juga belum ada jaminan. Makanya terus Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah berikanlah kepada kami petunjuk. Nggak ada jaminan. Sekali lagi banyak kisah-kisah terkait hal ini. Dulunya aktif membela Islam, ya, lambat laun 1 tahun 2 tahun karena fitnah-fitnah yang semakin luar biasa seperti anak panah itu yang begitu tajam melesat. Yang dulunya membela Islam bisa memusuhi Islam. Nggak ada yang tidak mungkin. Fitnah itu seperti anak panah yang melesat begitu tajam. Dahsyat itu. Baik itu fitnah harta, tahta, atau apa ya? Hati-hati itu. Nggak ada yang bisa menjamin. Dia yang selamat dari fitnah wanita belum tentu selamat dari fitnah harta. Yang selamat dari fitnah harta belum tentu selamat dari fitnah tahta dan lain sebagainya. Maka berhati-hati. Ya. Sungguh ad-dhalalah ba'dal huda, ketersesatan atau kesesatan setelah mendapat hidayah itu adalah sesuatu yang sangat buruk sekali. Na'udzubillah. Makanya kami nasihatkan pada diri kami pribadi dan jamaah sekalian, teruslah memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk. Kemudian wa idza wa'adta sahibaka fa'anjiz lahu ma wa'adta. Kalau engkau berjanji pada sahabatmu maka tepati janjimu. Berusaha untuk menepati janji. Menepati janji ku angel, Pak, gampang lali. Ya. Fa in la taf'al yurisu bainaka wa bainahu adawah. Kalau engkau tidak menepati janjimu maka perlakuanmu itu akan menumbuhkan permusuhan antara engkau dengannya. Wa ta'awwad billahi min sahibin in zakarta lam yu'inka. Dan kata Nabi Muhammad, kata siapa tadi? Daud alaihi salam, hendaknya engkau berlindung dari teman di manakah engkau sebutkan kebutuhanmu dan tidak membantumu, dan kalau engkau lupa dia tidak mengingatkanmu. Wa inna sita lam yuzakkirka. Berarti banyak poin dari hadis ini, dari perkataan ini, diantaranya jadilah engkau untuk anak yatim seperti bapak yang pengasih. Tadi kita katakan di awal, kadang anak yatim itu rodok karena mau nggak mau, ya, mau nggak mau ini mereka mengalami maaf bahasanya kurang mendapatkan kasih sayang, apalagi ibu dan bapaknya meninggal dunia. Karena kadang kalau bapaknya juga meninggal, ibunya harus cari nafkah. Makanya kadang anak ini juga mencari perhatian. Makanya juga tugas kita untuk menyayangi mereka, untuk mengasihi mereka, bersabar kepada mereka, khususnya seorang guru maka akan paham apa yang kami sampaikan ini, ya. Karena kami juga sering mendapati anak-anak yang demikian. Ngapunten, bukan, kadang gini, ada anak yang bapaknya masih hidup, ibunya masih. Tapi ketika ibu dan bapak ini kerja sampai lupa anak, kadang anak pun akan butuh perhatian, maka dia melakukan hal-hal yang bisa memancing agar orang memperhatikan dia. Ini ibu bapaknya masih hidup loh, Pak. Tapi ketika ibu dan bapaknya sibuk kerja,
maka anak-anak ini akan kadang melakukan hal-hal yang dengan hal itu orang akan memperhatikan dia. Makanya nasihat kami juga, jangan sampai pekerjaan kita melalaikan kita dari mendidik anak-anak kita. Jangan sampai, khususnya seorang ibu. Ya, khususnya seorang ibu, hendaknya anak kita itu pun bisa Al-Fatihah dari ibu dan bapaknya. Hendaknya loh, idealnya kan gitu. Karena sekolah pertamanya anak adalah siapa? Ya, ojo sampai malah yang ngerti lagu pertama kali dari ibu, ya ojo sampai gitu loh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jadilah engkau untuk anak yatim seperti bapak yang pengasih. Sayangi mereka. Ya, doakan mereka. Cium kening mereka. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Jadilah engkau orang-orang yang tidak hanya ilmu agama hanya dijadikan sebagai pengetahuan, tapi benar-benar diamalkan. Karena salah satu fungsi diturunkannya Al-Quran adalah liyu'mala bih, untuk diamalkan. Tidak hanya sekedar dibaca, tapi diamalkan dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian tadi ada yang menarik dari hadis, dari yang poin terakhir tadi, hendaknya engkau berlindung dari teman di mana kalau engkau sebutkan kebutuhanmu dia tidak membantumu, dan kalau engkau lupa dia tidak mengingatkanmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, teman yang baik itu bukan yang selalu membenarkan segala perbuatan kita, tapi teman yang baik adalah senantiasa mengingatkan kita manakala kita tergelincir dalam sebuah kesalahan dan kealpaan. Karena kita ini manusia tempatnya lupa. Kita manusia tempatnya salah. Gak ada manusia yang sempurna. Disinilah fungsinya teman yang baik, mengingatkan kita. Gak terus membenarkan. Sodikuka man sodakoka, temanmu adalah yang membenarkanmu ketika engkau salah. Bukan opois bener, gak popo, gak popo lah, bukan itu teman yang baik. Tapi yang mengingatkan kita. Lah ini di mana Pak nyarinya teman yang seperti ini? Di mana kira-kira? Ya seperti itu, di majelis ilmu tempatnya. Karena yang tahu baik dan benar adalah mereka yang mencoba mempelajari mana perintah, mana larangan, mana yang halal, mana yang haram. Ya, ini diantaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh dengan menolong anak yatim itu akan melembutkan hati kita. Akan melembutkan hati kita. Dari Abu Darda radhiyallahu an, ia pernah berkata, Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seseorang yang mengeluhkan kerasnya hatinya. Hati kalau keras itu nasihat sulit masuk. Sulit masuk. Melakukan ibadah itu, sholat itu ya pokoknya kayak sholat mbuh. Mari sholat ya gak ono efeknya belas koyok-koyok. Sholat ya sholat, hanya sekedar sebagai penggugur kewajiban atos banget. Ya. Ini ada orang menyampaikan keluhannya ini, maka Nabi menyampaikan atuhibbu an yalina qalbuk wa tudrika hajatuk. Apakah engkau suka hatimu menjadi lembut dan kamu mendapatkan hajatmu atau keperluanmu? Maka kata Nabi, irhamil yatim wamsah ra'sahu. Ya, sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, wa at'imhu min ta'amik, dan berikanlah makanan kepadanya dari makananmu. Kalau engkau memberikan dari sesuatu yang ada pada dirimu, bukan sesuatu yang sudah tidak engkau butuhkan.
Maaf kita wis timbang nggak kepangan kayak nih. Pernah dengar perkataan ini nggak Pak? Wis timbang ra kepangan dikekne wong wae. Awak dhewe gak butuh iki Pak. Timbang ra kepangan kekne wae wis. Perhatikan ini. Wa at'imhu min ta'amik. Berikan makanan kepadanya dari makananmu atau dari makanan yang tidak kamu butuhkan. Makananmu. Ya, yalinu qalbuk wa tudriku hajatuk. Maka niscaya hatimu menjadi lembut dan kamu akan mendapatkan hajatmu. Ya, Syalbani menyatakan hadis ini hasan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Berarti ada salah satu solusi nih agar hati kita menjadi lembut. Sayangilah anak-anak yatim, tolonglah mereka, bantulah mereka. Ya, bantu mereka. Jangan hanya sibuk mengeluhkan kondisi mereka, tapi coba pahami dulu latar belakang mereka. Kenapa sih kok bisa demikian? Makanya tadi jadilah bapak yang bagaimana tadi? Itu yang diperintahkan ya. Jadilah engkau untuk anak yatim seperti bapak yang pengasih. Ya, ada uzur untuk anak-anak yatim ini, berikan uzurmu. Oh seperti ini. Ya tugas kita nantinya. Ya tugas kita bersama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar hati kita menjadi lembut dan hajat kita terpenuhi, salah satunya adalah dengan menolong anak-anak yatim, menyayangi mereka, membantu urusan mereka. Lah kalau kita yang nggak ngurusi terus sopo maneh Pak? Ini umat Islam sudah nggak peduli dengan anak-anak yatim, lah terus siapa lagi? Wong ini ajarannya Nabi kita. Katanya kita ittiba, mengikuti Nabi, ya jangan setengah-setengah. Ittiba mengikuti Nabi iku ojo setengah-setengah, diambil yang menguntungkan, ditinggalkan yang kurang menguntungkan, jangan sampai ya. Maka ini juga penting ya, sekiranya kita juga memiliki data. Lah kembali nih ke data. Kenapa lah awak dhewe nggak ngerti ya ora iso mengamalkan, kalau dhewe nggak ngerti sopo ya. Makanya umat Islam itu sebenarnya harus punya data. Dulu kan di zaman Nabi ada yang namanya ya, kalau zakat ada yang diserai khusus panitia atau amil zakat. Khusus kan kerjanya cuma itu, jadi nggak ono sing kelewat. Lah kita seharusnya saat ini juga setidaknya kalau masalah ini juga punya data. Setidaknya teman-teman kita, karib kerabat kita, jangan sampai ono sing kelewat, sehingga apa, kita bisa ta'awun, saling tolong menolong. Karena secara umum ya membantu anak yatim, kalau kita lihat hadis-hadis yang secara umum memang ada keutamaan selain hadis khusus untuk menolong anak yatim ya. Kan ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan menolong orang lain. Man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin, maka ya semua kesulitan dunia dan akhiratnya nanti pada hari kiamat akan dimudahkan oleh Allah. Dan barang siapa yang memudahkan ini ya kesulitan, maka Allah akan mudahkan, berikan kegampangan ya urusan kesulitannya baik di dunia maupun di akhirat. Ini secara umum gitu loh. Ketika kita menolong mereka, membantu mereka, kita juga masuk dalam hadis
tersebut masuk dalam konteks hadis tersebut. Lebih spesifik lagi adalah hadis yang di awal tadi kita bahas, hadis yang di awal tadi kita sampaikan. Maka disinilah berarti ada sesuatu yang lebih lagi ditekankan untuk menolong anak-anak yatim, membantu anak-anak yatim. Hadis umumnya ini, ketika kita menolong mereka, membantu mereka, setidaknya kalau kita nggak bisa menanggung dari usia kecil sampai mereka balik, setidaknya kita ringankan, kan gitu, mudahkan urusannya. Mudah-mudahan dengan demikian kesulitan-kesulitan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian segala problematika kita pun ya akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang tidak bisa kita ambil semuanya, ya jangan ditinggalkan sebagiannya. Bukan seperti itu kan kaidahnya. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, maka jangan ditinggalkan sebagiannya. Lah aku ra iso nanggung, aku dhewe ya pas-pasan. Ya setidaknya kita ringankan lah. Pas kita ada rezeki, kita berikan, kita bantu. Mudah-mudahan dengan demikian ya setidaknya kesulitan-kesulitan kita akan dimudahkan, diuraikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pun kita ingat hadis ya disampaikan oleh baginda Rasulullah dari Ibnu Umar, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ya manusia yang paling memberi manfaat bagi manusia yang lainnya. Jadilah orang-orang yang bermanfaat. Jangan sampai hidup kita ini wis gak ngekei manfaat, kur isone sambat, kur isone komplain. Ya, jangan sampai. Maka mari kita bantu, setidaknya kita nggak bisa membantu semuanya ya, sebagiannya. Wa innama yarhamullah min ibadihir ruhama. Sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi luar biasa keutamaan menolong ya anak-anak yatim, menolong anak-anak yang kekurangan atau kurang beruntung ini, karena Allah sedang uji mereka. Setidaknya kita bisa menjadi orang-orang yang ada untuk mereka, menyayangi mereka ya, ada untuk mereka, menghibur mereka, sehingga mudah-mudahan dengan demikian kesedihannya bisa terkurangi dan mereka melupakan hal-hal tersebut dan mulai menjalani kehidupannya dengan yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dan kami juga nasihatkan teruntuk para ibu yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teruntuk para istri yang sedang diuji oleh Allah dengan mendidik putra-putrinya sendirian, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh. Ya, jangan berkecil hati, fa insyaallah setiap segala sesuatu itu pasti ada ibrah di dalamnya. Ya, segala sesuatu pasti akan ada ibrah. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai hal tersebut, tapi mudah-mudahan dengan hal itu, perkara tersebut itu sebenarnya baik bagimu. Ya, Allah Maha tahu sedangkan kita tidak mengetahui. Maka teruslah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah jadikan keturunanmu, anak-anakmu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Berdoalah kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Berdoalah kepada Allah sebagaimana doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Terus minta kepada Allah. Berdoalah sebagaimana doanya ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus minta kepada Allah.
Meskipun engkau mendidik sendirian, tapi yakinlah dengan doa ini Allah jadikan keturunan, ya, putra putri menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Karena sekali lagi, man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Pun demikian, ya, bapak-bapak yang mungkin diuji oleh Allah dengan demikian, istrinya meninggal atau yang lain sebagainya, tetap doa kepada Allah, mudah-mudahan keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Jangan berkecil hati, Allah tahu mana yang lebih baik untuk kita semua. Makanya juga untuk para ummahat yang sedang diuji, bersabarlah dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk terus perbaiki diri, ya, terus perbaiki diri kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi, bukan justru menjauh dari Allah. Aku kurang ngopo iki, salatku wis, poso wis, sedekah wis, kenapa Allah, ya, wafatkan orang yang aku cintai terlebih dahulu? Yakin sebagaimana tadi kita sampaikan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal itulah yang terbaik untuk kita semuanya. Allah Maha tahu, ya. Perbaiki diri kita. Sa'id bin Musayyib pernah berkata kepada anak-anaknya, la azidanna fi sholati min ajlik, wahai anakku, sungguh aku tambah salatku, aku tingkatkan ibadahku itu karenamu, agar engkau menjadi anak-anak yang soleh. Kita juga demikian, kita berharap anak-anak yang soleh, tambah kualitas ibadah kita, tambah kuantitas ibadah kita. Anakku nuwakal gak kena dikandani, Allah zat yang maha membolak-balikkan hati. Selain berdoa, iringi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Musayyib, la azidanna fi sholati min ajlik, wahai anakku, tak aku nambah sholatku ini, tak tambah ibadahku ini, itu semata-mata agar engkau menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saat ini kan banyak orang yang mengeluh dengan kondisi anaknya, sedangkan dia tidak memperbaiki dirinya. Hanya dipasrahkan dengan sekolah, berapa jam toh sekolah itu, ya. Makanya sekali lagi, teruntuk para ummahat, para ibu yang sedang mendidik anaknya sendirian juga, tambah sebagai ibadahnya, tingkatkan ibadahnya. Mudah-mudahan dengan demikian, ya, putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Kalau sudah menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, ini adalah kado terindah bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia. Akan terus mengalir dari lisan-lisan mereka doa untuk kedua orang tuanya. Akan terus mengalir untuk kedua orang tuanya amal ibadah. Karena amal ibadah anak, orang tua akan mendapatkan balasannya. Karena anak min kasbi waladihi, anak itu bisa seperti itu karena hasil jerih payah orang tua, ya. Kado terindah ini, ya. Makanya kalau kita melihat surat Al-Kahfi, wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Surat Al-Kahfi ayat 82. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Ya, makanya Umar bin Abdul Aziz menyampaikan, ma min mu'minin yamut illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Setiap mukmin yang meninggal dunia, di mana ia terus memperhatikan kewajiban,
menjalankan kewajiban kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tingkatkan ibadah kita. Jadilah orang-orang yang soleh dan solihah. Anak-anak kita itu Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan menjaga mereka. Maka tingkatkan ibadahnya. Jangan justru menjauh dari Allah. Jangan menjauh. Semakin dekatkan diri kepada Allah, karena Allah lah zat yang maha memberikan pertolongan, karena Allah lah zat yang maha memberi kemudahan, karena Allah lah zat yang maha membolak-balikkan hati. Semakin tingkatkan ibadahnya, jangan menjauh. Karena kadang orang setelah diuji dengan diambil kekasihnya, orang yang dicintainya, kadang-kadang semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah mereka. Ya. Sudah enggak mau datang ke majelis taklim. Ya. Sudah enggak mau ke masjid lagi. Maka ini jangan sampai terjadi. Perbaiki diri kita. Maka sekali lagi sungguh, ya, Sa'id bin Musayyib itu menambah kualitas dan kuantitas ibadahnya itu agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Yakin bahwasannya dengan kita meningkatkan kualitas ibadah kita, meskipun untuk para ibu mendidik putra-putrinya sendirian, Allah akan jaga mereka. Allah akan jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bersabarlah. Ya, bersabarlah dalam mendidik, dan tidak usah bersedih hati dengan sindiran-sindiran orang. Ya, karena netizen itu selalu buat bener salah itu mesti komentar. Bener enggak, Pak? Netizen selalu demikian. Maka bersabar. Fokuslah pada urusan ibadah, pada urusan yang bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda bagusnya keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Enggak manfaat ngurusi urusannya netizen. Fokus memperbaiki diri, jadilah orang-orang yang lebih taat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan demikian anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Kemudian poin yang terakhir, ya, panitia sampai jam piro iki? Sampai 9:30, Ustaz. Nah, pas poin tapi terakhir. Ada sesi pertanyaan. Oh iya, insyaallah. Untuk poin yang terakhir, berhati-hatilah dalam membolimi dan memakan harta anak yatim. Berhati-hati. Silakan dilihat surat An-Nisa ayat 10. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Maka berhati-hati, ya, jangan sampai ini terjadi. Banyak nas-nas yang menunjukkan akan hal ini. Ya, kezaliman kepada sesama manusia saja itu balasannya dahsyat. Apalagi kepada anak yatim yang dia ditinggal mati oleh bapaknya. Lebih lagi nih. Ya, kita mendolimi saudara kita saja itu loh akan ada balasan. Itu akan ada perhitungan. Apalagi mendolimi anak yatim. Ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, innalladzina ya'kuluna amwal, ya, amwal al-yatam, yaitu yang mengambil harta mereka dengan cara tidak benar, yaitu diantaranya mengeluarkan masalah atau sesuatu darinya, memakan harta anak ini, ya, dengan cara yang tidak benar, mencampur makanan mereka dengan makanan anak yatim, karena ada yang mengurus. Ini ada harta yang dititipkan untuk anak-anak yatim, dicampur adukkan.
dan lain sebagainya, diambil secara zalim dan lain sebagainya. Maka hati-hati juga ketika ada istilah panitia santunan untuk anak yatim kemudian digunakan untuk transportasi dan lain-lain. Paham ya? Hati-hati. Santunan untuk anak yatim lagi panitia ya butuh tadi kanggo apa? Biasanya apa Pak? Konsumsi. Kanggo apa? Ini hati-hati ya. Ya, jangan hati-hati ini. Ya, hati-hati sekali lagi. Jangan sampai. Ini diingatkan oleh para ulama. Dalam surat Al-An'am dan Al-Isra, Al-An'am 152 dan Al-Isra ayat 34 juga disebutkan wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga ia sampai dewasa. Dekati nggak oleh, apa meneh? Memakai, mengambil dan lain sebagainya. Kayak ini loh Pak, wala taqrabu zina. Dekati lo nggak oleh. Nah, ojo diwali, kan nggak oleh dekati berarti jadi nah ini ya. Kemudian kita lihat dalam surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Ya, maka sekali lagi jangan sampai kita mendolimi hak mereka, tidak memberi makan dan tidak berbuat baik kepada mereka. Jangan sampai, maka kita berhati-hati ya. Mudah-mudahan kita semua ini diberikan kemudahan oleh Allah ya dalam membantu anak-anak yatim dan membantu saudara kita yang membutuhkan bantuan, dan mudah-mudahan kita semua ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kajian pada hari ini bisa berjalan dengan baik, meskipun yang sebelumnya jam 9 maju jam 8. Alhamdulillah kami bersyukur juga isu sehingga nggak terlalu ngantuk, dan kami juga ada persiapan istirahat soalnya habis asar juga ada taklim lagi. Insyaallah nek mari duhur yuk kadang-kadang 12 nyampe omah jam 2 langsung berangkat ke masjid mulai lagi, tapi dengan gini bisa istirahat sebentar. Ya, sekian dari kami, kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.